Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihi kiram, khususan la mu'allifatul kitab rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina, khususan la muassis ma'hadna wa madrasatna Madlaul Anwar Nahdlatul Ulama, khususan ila Mbah Arsyad wa ila Mbah Rusdi wa ila Mbah Yai Ma'ani Rusdi, khususan la muharrik hadil madrasah wal mahad syekhuna wa murabbi ruhina Mbah Kiai Ahmad Zidni Ma'ani Rusdi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nasoihul ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana infa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisatu wal ishruna, lan utawi makalah kang kaping 26. Ini ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisatu wal ishruna, lan utawi makalah kang kaping 26. Makalah yang ke-26 yaitu auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya'i auha wis ngwahyuake sapa Allah Ta'ala ila ba'dil anbiya'i maring setengahe para anbiya. Auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya'i alaihim salam man utawi sapane wong man utawi sapane wong iku laqiya ketemu sapa man ni ing ingsun Allah bil mauti kelawan kematian, wa huwa lan hali utawi man iku yuhibbuni demen sapa man ni ing ingsun, ayyushtaku tegese bronto rindu berat sapa man ilayya maring ingsun, wa yarghabulan seneng sapa man fima ing dalem perkara indi kang tetep ing dalem ngersa ingsun, binat tawabi bayani saking
fahala atau ganjaran. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada sebagian anbiya alaihimissalam, man laqiyani, barang siapa yang bertemu denganku dalam kematian, wa huwa yuhibbuni, dan dia dalam keadaan mencintai saya, kata Allah, atau rindu atau senang untuk berjumpa denganku melalui perkara-perkara yang saya anjurkan, maka adkhaltu mongko nglebetake sapa ingsun atau manjingake sapa ingsun hu ing man jannati ing surga ingsun. Barang siapa yang ingin berjumpa denganku dengan kematian dan keadaannya ialah ia mencintaiku, maka aku akan memasukkannya ke dalam surgaku. Adkhaltu mongko manjingake sapa ingsun hu ing man jannati ing surga ingsun ma'as sabiqina sertane wong kang padha dingin kabeh. Jadi kita akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang terdahulu. Itu kalau kita mati dalam keadaan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Berarti intinya perintah untuk selalu taat atas apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Wahyu yang kedua, waman lan utawi sapane wong lakiani iku ketemu sapa man ni ing ingsun bil mauti kelawan mati. Wa huwa lan hali utawi man ya khafuni iku wedi sapa man ni ing ingsun. Waman lan utawi sapane wong lakiya ketemu sapa man ni ing ingsun bil mauti kelawan mati. Wa huwa ya khafuni. Wal halu lan hali utawi keadaan. Jadi wa huwa ay al hal, hali utawi keadaan iku yukhafuni wedi sapa man ni ing ingsun. Ay ya khafu tegese wedi sapa man adzabi ing siksa ingsun. Barang siapa yang rindu untuk bertemu denganku dan dalam keadaan mati dia itu takut akan siksa atau azabku, ajnabtuhu mongko ngedohake sapa ingsun hu ing man nari ing neraka ingsun. Maka Allah akan menjauhkan dia atau orang tersebut dari nerakanya. Surga dan neraka makhluk Allah dan itu semua hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga bukan karena amal kita tapi juga karena fadl atau keanugerahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan wahyu yang ketiga, waman lan utawi sapane wong lakiyani, lakiya kang iku ketemu sapa man ni ing ingsun bil mauti kelawan mati. Wa huwa lan hali utawi man yastahyi iku wirang sapa man malu minni saking ingsun ai bi antang qobido gambare kelawan yenta tertekan, kekeker, tertekan artinya tidak mengambil sikap. Waman lan utawi sabane wong lakiyani ketemu sapa man ing ingsun bil mauti kelawan mati wa huwa lan hali utawi man iku yastahyi wirang atau malu sapa man minni saking ingsun bi antang qobido gambaran kelawan yenta kekeker atau tertekan apa nafsuhu awak dhewe man min syai'in saking sawiji-wiji khaufan krana wedi khaufan krana takut
min iqabillahi ta'ala saking siksane Allah Ta'ala alaihi ing atase syai. Siapa yang menjumpai Allah Subhanahu wa taala atau menjumpaiku dengan keadaan mati dan dalam kondisi memiliki rasa malu kepadaku, maka aku, kata Allah, ansaitu mongko paring lali sapa ingsun al hafadzata ing malaikat hafadzah. Ai tegese al malaikata ing pira-pira malaikat alladzina katabu kang padha nyatet sapa al malaikah a'malahu ing pira-pira amaliman. Ansaitu mongko paring lali sapa ingsun al hafadzata ing malaikat hafadzah dzunubahu ing pira-pira dosane man, atau ansaitu paring lali sapa ingsun al hafadzata ing malaikat hafadzah ay al malaikata tegese pira-pira malaikat alladzina katabu kang padha nyatet atau kang padha nulis sapa malaikat a'malahu ing pira-pira amaliman. Ya, ai dzunubahu tegese nglalekake sapa Allah dzunubahu ing pira-pira dosane man. Artinya berarti kalau ada orang yang ingin menjumpai Allah dalam keadaan mati, lalu dia dalam kondisi memiliki rasa malu kepada Allah, maka Allah akan menjadikan para malaikat itu lupa terhadap segala dosa-dosa orang tersebut. Nah, ini 3 wahyu yang telah Allah berikan atau yang telah Allah wahyukan kepada para anbiya. Yang pertama, barang siapa yang ingin menjumpaiku ya dengan keadaan mati dalam kondisi dia mencintaiku, maka aku akan memasukkannya ke dalam surga. Dan sebaliknya, dan yang kedua, barang siapa yang ingin menjumpaiku dengan keadaan mati lalu dia dalam kondisi takut akan azabku, maka aku akan menjauhkannya dari nerakaku. Dan yang ketiga, barang siapa yang ingin menjumpaiku dengan keadaan mati, ya, artinya mati itu berarti intaqala ila rafiqil a'la, berarti menjumpai zat Allah. Dalam keadaan dia kok memiliki rasa malu bermaksiat kepada Allah, malu melanggar aturan-aturan syariatnya, maka Allah akan menjadikan para malaikat hafadzah. Malaikat hafadzah itu adalah malaikat-malaikat yang mencatat segala amal perbuatan kita atau mencatat dosa-dosa kita. Maka Allah akan menjadikan para malaikat itu lupa terhadap dosa-dosa orang tersebut. Itu ya. Jadi ini terkait persoalan rasa malu. Jadi rasa malu itu berkaitan erat dengan orang lain. Secara dohir, rasa malu itu berkaitan erat dengan orang lain. Tetapi rasa bersalah itu berkaitan dengan hati nurani. Jadi malu itu intinya tidak ada batasannya. Batasannya sangat sulit sekali. Tapi malu di sini adalah malu ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita sebagai hamba Allah harus memiliki rasa malu sekaligus memiliki rasa bersalah dalam diri kita. Jadi kalau secara dohir rasa malu itu kan malu terhadap orang lain, tapi itu berkaitan dengan orang lain. Tapi kalau merasa bersalah dalam diri sendiri itu berarti berkaitan dengan hati nurani kita, berarti berkaitan dengan keimanan kita atau keimanan seseorang.
Nah, jika seseorang itu hanya memiliki rasa malu kepada orang lain, tetapi dia tidak memiliki rasa bersalah yang ada dalam dirinya, berarti orang tersebut masuk kategori orang yang munafik. Orang munafik bagaimana? Karena apa? Karena pengetahuan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha mengetahui, zat yang maha mendengar, itu hanya sebagai pengetahuan kita saja, sebagai wacana saja. Tetapi tidak pernah kita patrikan dalam hati kita bahwa kalau kita bermaksiat karena tidak ada orang lalu kita berani bermaksiat. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Nah, karena itu orang yang hanya memiliki rasa malu di hadapan orang lain itu kira-kira kalau zaman sekarang itu image building, membangun citra diri, ya, membangun citra diri yang baik. Jadi dia itu tidak malu untuk berbuat baik, tapi malu jika tidak malu jika berbuat buruk, tetapi malu jika perbuatan buruknya itu diketahui oleh orang lain. Berarti dalam diri manusia tersebut tidak ada rasa bersalah. Secara otomatis berarti tingkat keimanannya itu lemah. Nah, karena itu rasa malu ini penting, dan rasa bersalah pada diri sendiri ini juga menjadi hal yang sangat penting untuk menunjukkan bahwa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kemunafikan seseorang itu pasti ditimbulkan karena lemahnya keimanan seseorang. Ya, karakter building tadi itu membangun citra diri kita ini malu jika perbuatan baik kita diketahui oleh orang lain. Bukan kita ini malu jika kita melakukan perbuatan buruk. Berarti orang tersebut adalah orang yang munafik. Berarti dia hanya membangun citra dirinya. Ya, malu Ridwan ketika dia berbuat salah diketahui oleh orang lain. Malu Ridwan jika dia berbuat dosa diketahui oleh orang lain. Nah, berarti Ridwan itu membangun citra diri di hadapan sesama, di hadapan orang lain itu seperfect mungkin, sesempurna mungkin. Ya, berarti munafik. Karena apa yang ada dalam pikiran, ucapan dan hatinya ini berbeda. Nah, terkecuali jika Ridwan ini punya rasa malu, sekaligus dia punya rasa bersalah dalam diri yang itu berkaitan dengan hati nurani atau keimanannya. Maka dia pasti akan sadar jika saya melakukan perbuatan dosa, meskipun tidak ada orang yang melihat dan mendengar, tapi Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui dan maha mendengar apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Nah, tentu lalu sikap terbaiknya seperti apa? Ya, sikap terbaiknya berarti kita juga harus punya rasa malu dan kita juga harus punya rasa bersalah dalam diri kita. Tentu bersalah itu dalam pengertian atau dalam makna yang positif. Nah, kan baginda Nabi Muhammad SAW itu diantaranya kalau dalam qasidah Maulid berjanji, baginda Nabi itu punya julukan syadidal haya. Secara lugawi maknanya itu banget malunya. Berarti Kanjeng Nabi itu adalah orang yang sangat pemalu. Pemalu dalam pengertian malu jika beliau itu melakukan perbuatan dosa, ya. Selalu merasa bersalah bahwa saya ini tidak pernah menjadi seorang hamba yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau menjadi orang yang benar-benar lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-haya'u minal iman. Nah, karena itu al-haya'u minal iman, ya, al-haya'u. Jadi gini, al-haya'u minal iman. Innal haya'a minal iman. Sesungguhnya malu itu menjadi bagian daripada iman. Al-haya'u wal imanu kurina jami'an. Malu dan iman itu dua-duanya seiring dan bersama. Idza rufi'al haya'u, ya, ketika hilang rasa malu berarti rufi'al akhir, maka keimanan itu juga akan
akan hilang. Makanya ini penting ya. Jadi rasa malu memang tidak ada batasannya, tetapi malu dalam konteks ini adalah malu kita untuk berbuat dosa atau bermaksiat kepada Allah, sebab Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha mengetahui dan zat yang maha mendengar. Merasa bahwa kita belum sempurna, lalu kita sangat sensitif, menjadi orang yang sangat sensitif, menjadi orang yang selalu penuh dengan rasa bersalah ya, karena ini berkaitan dengan persoalan kekuatan keimanan yang ada dalam diri kita. Nah, tiga hal ini menjadi perkara yang sangat penting sebagai bekal kita untuk menghadapi kematian atau untuk menghadapi kapan waktunya nanti kita berjumpa dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatu sabi'atu wal isyruna lan utawi makalah kang kaping 27. Makalah yang ke-27 an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an, saking sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiya mugi ngridani ay radhiya mugi ngilangi bendu sapa Allah Gusti Allah anhu maring Abdullah bin Mas'ud. Apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud ini yaitu addi, datangilah, addi nekanono sapa sira maftarodo maing barang iftarodo kang den farduaki atau kang marduaki yang diwajibkan. Addi nekanono sapa sira maftarodo ma ing perkara iftarodo kang marduaki sapa Allah Gusti Allah alaika ing atase sira. Datangilah atau lakukanlah pekerjaan-pekerjaan atau perkara-perkara yang difardukan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bitamami kelawan sampurna. Lakukan semua itu dengan sempurna. Kalau kita sudah bisa melakukan itu dengan sempurna, takun mongko ono sapa sira. Takun mongko ono sapa sira iku a'badan nasi, luweh ngibadahi menungso. Takun mongko ono sapa sira a'badan nasi iku luweh ngibadahi menungso. Kalau kamu melakukan semua perintah Allah, perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, maka jadilah dirimu itu menjadi orang yang paling gemar beribadah daripada orang yang lain. Ai tasir tegese dadi sapa sira aktsaron nasi ing luweh akeh-akeh menungso apane ibadatan ibadai. Ini mumpung Ramadan. Tema kita ngaji Ramadan enggak jauh-jauh dari peluang emas yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini untuk berlomba-lomba melaksanakan kebajikan. Taqarrub ilallah, memperbanyak ibadah kepada Allah. Dalam rangka kemarin itu tahdzibun nufus. Nufus itu sing diiling. Nah, jadi dalam rangka mendidik jiwa-jiwa kita. Itu ya, emang ini masa panen, ya, masa panen. Ramadan itu masa panen. Setelah bulan Sya'ban kemarin itu kita menyirami tanaman yang kita tanam di saat kita masuk pada bulan Rajab. Jadi bulan Rajab itu adalah bulan saat menanam, bulan Sya'ban itu adalah bulan saat kita merawat tanaman kita, bulan Ramadan ini adalah bulan saat kita memanen. Makanya jangan pernah dilewatkan. Momentum Ramadan ini adalah momentum emas bagi kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sholat, waktunya ngaji, waktunya istirahat, waktunya piket, waktunya wirid qobla subuh, ya. Jangan tidur, pokoknya sampai enggak sholat. Wajtanib lan ngedono sapa sira maharimallahi ing pira-pira perkara kang den haramaki Allah. Takun mongko dadi sapa sira azhadan nasi iku luweh zuhud-zuhude menungso.
Tinggalkanlah semua perkara yang dilarang oleh Allah dan jadilah kamu menjadi orang yang paling zuhud di antara manusia. Ai tasir tegese dadi sapa sira akbaron nasi ing luwih agung-agungi menungso. Apane bughdon sengite atau bencine lid dunya maring perkara dunia. Wa iradon lan mengu sapa sira wa iradon lan mengu berpaling anha saking dunia. Jauhilah perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan jadilah kamu orang yang paling zuhud di antara banyak orang. Artinya bughdon lid dunya wa iradon, benci dan berpaling daripada unsur duniawi. Bukan lalu kita benci dengan harta benda, tidak, tetapi menjadikan harta benda itu sebagai bagian dari wasilah kita untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting ya. Jadi zuhud itu bukan benci dunia. Nek iso pokoknya santri malu kompleks Syarsat kabeh sugih. Sugih ilmu, sugih dunia, sugih segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kalau santri punya kekayaan itu tasarufnya pasti jelas. Adresnya itu tidak mungkin salah. Karena apa? Karena punya bekal ilmu. Kaya kalau dibekali dengan ilmu, insya Allah kekayaan kita itu pasti akan menjadikan kita menjadi orang yang selalu dinaungi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harta kita pasti harta yang bermanfaat, harta yang barokah. Dan zuhud begitu. Ya. Ulama-ulama kita itu kaya semua, ya. Imam Malik itu kayanya luar biasa. Imam Malik itu kayanya luar biasa. Keretanya gemerlap, bajunya bagus-bagus, jubahnya keren semua, hartanya tidak terhitung, ya. Sehingga beberapa muridnya, karena beliau ini sufi, beberapa muridnya itu iskal, janggal. Lalu bertanya, panjenengan itu orang sufi, ahli tasawuf, tapi kok tampilannya gemerlap, ya? Tapi beliau karena sufinya orang zuhud yang tidak pernah berpikir tentang duniawi, sehingga beliau itu menjawab kepada pertanyaan terhadap keraguan-raguan muridnya tadi itu. Kata Imam Malik, beliau jawab, libasi yakul, itu ya, pakaianku ini bisa berkata, ana ghaniyun, saya ini orang kaya, fala tarhamuni, maka kalian tidak perlu mengasihiku. Lu itu. Jadi sugihnya Imam Malik itu ada ilmunya. Sehingga apa? Kalau kita kaya, minimal itu orang lain tidak terbebani dengan kebutuhan kita. Paham ya? Jadi kalau kita kaya itu bukan buat gagah-gagahan, bukan untuk ngelendehki, atau bukan kita jadikan untuk menghina orang lain, tidak. Tapi kita niatkan agar orang lain itu tidak ikut pusing untuk memikirkan kita. Jadi makanya Imam Malik beliau bilang begitu. Libasi yakul, bajuku ini bisa berbicara. Ya ayuhan nas. Ya libasi yakul, ana ghani fala tarhamuni. Saya ini orang kaya, kalian tidak perlu mengasihiku. Nah, ini penting ya. Karena sufi, tasawuf itu la launalah, tidak ada warnanya. Sufi kalma, sufi itu ibarat air, launuhu launu inain, warnanya itu bergantung kepada tempatnya. Tempatnya hijau, air kelihatan hijau. Tempatnya merah, air kelihatan merah. Wasufi ibnu waqti. Nah, itu intinya. Sufi itu adalah anak zaman. Artinya apa? Artinya kita tahu kita bisa beradaptasi, kita peka terhadap perkembangan zaman. Nah, gitu. Makanya as-sufi atau tasawuf itu la launalah, tidak ada warna yang baku. Tapi as-sufi kalma, launuhu launu inain, warnanya itu seperti warna tempatnya. Nah, idzan as-sufi ibnu waqti. Nah, kalau sudah demikian, maka sufi itu adalah anak zaman. Anak zaman itu artinya ya kita tidak gaptek, kita tidak udik, kita tidak menjadi orang yang primitif, kita selalu tahu perkembangan
dan perubahan zaman. Artinya kita mampu menjadi orang yang bisa menempatkan diri kita di mana kita berada, pada saat kapan kita berada. Nah, itu konteks sufi. Ya, zuhud. Jadi zuhud bukan benci dunia. Gitu ya. Pemenang sampean ini kan calon pemimpin masyarakat. Yang laki-laki calon kiai. Amin. Amin itu loh. Yang perempuan calon bunyai. Itu ya, atau minimal yang perempuan itu dinikah sama anaknya kiai itu, atau sebaliknya yang laki-laki dinikah sama anaknya kiai. Ya minimal koyo aku ngene lah, bukan anak kiai tapi dipek mantu kiai. Itu artinya berarti kiai itu terpaksa, ya, terpaksa mengambil kita sebagai menantu. Guyon itu ya, nggak ada yang terpaksa. Nah, itu makalah yang ke-20 berapa tadi? Ke-27. Intinya kiat sukses di dunia akhirat kira-kira seperti itu. Oh, masih ada lanjutannya ya. Ai tasir akbarun nasi pudon lid dunya wa iradun anha. Wardo lan ridho bima kelawan barang kosama kang bagi sapa Allah Gusti Allah laka maring sira. Ai minar rizki bayane saking rizki, ridho terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Rezeki kita hari ini 100.000 nerimo, rezeki kita hari ini 50.000 diterima, rezeki kita hari ini tidak bisa makan tapi dapat dari orang lain kita terima. Ridho, tidak mengeluh, jadi tidak gampang mengeluh seperti kemarin. Sebab Allah itu tidak suka mengadukan perilaku buruk kita atau dosa-dosa kita kepada para malaikatnya ketika amal kita diserahkan itu. Jadi kemarin saya katakan urusan malaikat hafadho itu gampang kata Allah. Saya bisa saja membuat malaikat itu lupa terhadap dosa-dosa kalian. Kata Allah kan begitu. Jadi artinya jika Allah berkehendak seperti yang makalah 26 tadi itu, jika Allah berkehendak maka ansaitul hafadhota ay al malaikata alladzina katabu a'malahu. Kan gitu. Artinya kalau Allah berkehendak maka Allah akan membuat para malaikat itu lupa terhadap dosa yang kita lakukan. Gampang saja kan? Makanya makalah yang kemarin itu kita diperintahkan tidak boleh melihat sekecil apapun dosa yang kita lakukan, tapi lihatlah kepada siapa kita melanggar atau berbuat dosa. Jangan pernah dilihat seberapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, sekecil apapun itu, tapi lihatlah siapa yang memberi rezeki. Keren kan, daripada dikasih Pak Jokowi nggak ada apa-apanya. Ya, Wan ya. Nah, ini penting menjadi tambih atau pengingat bagi kita semua dalam rangka kiat sukses menghadapi kehidupan dunia dan akhirat. Nah, setelah kita ridho terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita, takun mongko dadi sapa sira agnan nasi iku luweh sugih-sugihe menungso. Ai tasir tegese dadi sapa sira aktarun nasi iku luweh akeh-akeh menungso apane malan bandani. Itu loh. Jadi nrimo ing pandum, menerima atas rezeki yang telah Allah berikan, dan lalu kita akan selalu merasa cukup sehingga kita selalu merasa kaya, merasa menjadi orang yang paling kaya di hadapan orang atau di hadapan manusia yang lain. Wis pokoknya ini ada rekan Akwan Ketua PC Ibnu Kabupaten Pandeglang. Ya, alhamdulillah. Jadi tadi siang minta izin, Mas mau ikut ngaji, monggo gitu. Udah dapat kitabnya ya rekan Akwan ya. Kita doakan rekan Akwan dan kita semua mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan diberikan umur yang panjang fi taatillah, sehingga rekan Akwan ini sanggup, karena pemimpin beliau ini ya Ketua Ibnu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Nah, pemimpin, kita doakan pemimpin kita ini. Sing Ibnu, nah itu anak buahnya rekan Akwan. Ya, sayangnya kok cuman rekan Akwan, nggak ada rekanitanya yang diajak ke sini. Ora apa-apa. Itu ya.
Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah di bulan Ramadan ini, dan juga kita mendapatkan berkah dari ilmu yang kita pelajari pada selama bulan Ramadan ini. Amin Allahumma amin. Wal maqalatu tsaminatu wal ishruna, lan utawi maqalah kang kaping 28. Wal maqalatu tsaminatu wal ishruna, utawi maqalah kang kaping 28, an solih saking soleh al muraqqadi. Ada yang baca al marqadi, ada yang baca al marqidi. Nah, ini nama-nama ajam ya. Nah, nanti suatu saat kita belajar tentang cara menganalisis nama-nama ajam sehingga kita bisa bacanya. Nanti tapi ya, nanti mudah-mudahan kita berkesempatan untuk mempelajari teori-teori yang itu bisa menganalisis nama-nama ajam. Jadi guru-guru kita itu fleksibel saja membaca nama-nama ajam kayak gini ini ya, karena memang tidak bisa dianalisis. Mau sampai mau baca al-marqadi cocok, mau dibaca al-murqidi mangga, mau dibaca al-muraqqadi mangga. Nah, tapi ini adalah nisbat ya, ini penisbatan. Jadi ansoleh al muraqqidi. Jadi al muraqqidi itu penisbatan. Misal Ridwan, omahmu Diwan, rumahmu mana? Ridwan al Cipecangi, gitu ya. Sadam Bewori Husain al Lampunji, nah, itu kan penisbatan daerah. Azam al Panimbangi, Siti Maghfirah al Jengkoliyah misalnya. Enak banget ya. Denny al Cibaliungi, mana Gilang belum datang. Nah, jadi al Muraqqidi ya, an solihin al Muraqqidi, saking soleh al Muraqqidi. Radhiyallahu an nggak perlu dimaknai ya, iso kabeh. Annahu stune soleh iku marro liwatan sapa soleh bi ba'did diyari maring sebagiane pira-pira kampung. Faqala mongko dawuh sapa soleh, wali ini ya, wali Muraqqidi ya, soleh ini wali. Mang Sadam besok kalau sudah punya anak susah-susah ngasih nama, buka kitab Nasuhil Ibad, semua nama ulama di situ ada. Ya, intisab pada para ulama, tafaul dan tabaruk. Jadi soleh al Muraqqidi ini wali. Annahu marra bi ba'did diyari faqala, mongko dawuh sapa soleh al Muraqqidi, ya diyaruhe kampung. Wali itu kan biasa jalan-jalan ngajak bicara sesuatu yang tidak bernyawa. Nah, ini Qissatul Aulia. Di antara kisah-kisah para wali itu yang kayak begini sangat biasa sekali. Wali mengajak bicara sesuatu yang tidak bernyawa. Jadi jalan-jalan di sebagian perkampungan, kemudian beliau itu bergumam atau bertanya, ya diyar, hei kampung, aina ahluki. Nah, ini juga sama, mau ahluki mau ahluka, karena diyar itu muannas, tapi ini sifatnya adalah muannas majazi. Jadi muannas majazi itu guru-guru kita itu fleksibel membacanya. Mau baca aina ahluka, aina ahluki, fleksibel. Ini namanya muannas majazi. Ya kok ngaji. Ya kalau belum tahu nanti ngaji. Jadi muannas majazi itu fleksibel. Guru-guru kita itu baca, ada yang baca aina ahluka, aina ahluki, jadi fleksibel karena ini kategorinya muannas majazi. Ya diaru he diar he kampung. Aina iku endi ahluki utawi
ahli siro atau penduduk siro. Wahai kampung, di mana pendudukmu ini? Berjalan di suatu perkampungan tapi kampung itu kosong. Aina ahluki, di mana pendudukmu? Kok sepi gitu ya? Aina ahluki, aina iku endi ahluki utawi ahli siro atau penduduk siro. Ai tegese aina mu'nisuki, endi pengaring-pengaring siro. Pengaring-pengaring itu mana orang-orang yang meramaikanmu. Jadi mu'nisuki itu kinya kembali kepada diar, tapi maknanya ini adalah mana orang-orang yang meramaikanmu, karena kampungnya ini kosong. Kampungnya kosong. Ya diaru aina ahlukil awwaluna, al awwaluna kang awal kabeh. Wa aina lan iku ana endi ummaruki utawi wong kang ngerameake sira. Bulan baleni sama Syekh Nawawi. Jadi kitab ini dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian matannya ya yang dalam kurung dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian sarahnya ini ditulis oleh Mahaguru Ulama Nusantara Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini alim-alimnya orang Indonesia ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu matannya. Sarahnya namanya Nasuhul Ibad, itu ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Dulu sudah pernah saya katakan pada awal ngaji ini. Ya diaru aina ahlukil awwaluna wa aina ummaruki ai banuki, tegese utawi kang bangun siro, almaduna kang wis kliwat kabeh. Wa aina lan iku ana endi sukanuki utawi penghuni siro, al aqdamuna kang dingin kabeh. Dia bertanya, wahai kampung, mana pendudukmu? Mana yang meramaikanmu? Mana yang membangunmu? Ya, bangun perkampungan, bangun rumah, bangun gedung tinggi buat siapa? Buat raja, permaisuri dan putra mahkotanya. Sekarang raja, permaisuri dan putra mahkotanya mana? Mati. Berarti kosong. Ini seperti siapa kemarin? Siapa? Imam? Siapa yang tulis siapa? Nggak, udah lupa. Siapa? Yang tulis siapa? Imam? Siapa? Hatim al-Asom. Ditanya setan, apa yang kamu makan? Makananku mati. Gitu ya. Apa yang kamu pakai? Pakaianku kafan. Kamu tinggal di mana? Tinggalku alamatnya di kuburan. Setan ini kalah, Pak. Kalah pinter, kalah alim sama Hatim al-Asom. Nah, wali soleh ini juga begini. Jalan di suatu perkampungan itu mati. Artinya tidak berpenghuni. Lalu dia bertanya. Jadi ini ciri khas wali, bisa bicara dengan sesuatu yang tidak bernyawa. Kalau Ridwan mau tes kewaliannya, besok berarti ada batu di bawah, diajak ngomong. Hei batu, omah mundi gitu. Sudah makan belum? Gitu ya, tes kewalian. Kalau batunya jawab, wali kamu. Nah sama ini wali soleh. Wali soleh ini juga begitu. Wali soleh al-Muraqqidi juga begitu. Di mana penduduk-pendudukmu yang terdahulu? Di mana orang-orang yang dulu pernah membangunmu dan meramaikanmu? Nah, ketika wali soleh al-Muraqqidi ngomong seperti itu, bertanya, ngajak bicara tentang kampung yang mati tadi itu, fahatafa mongko nyuworo. Hatafa itu bersuara, tiba-tiba bersuara. Fahatafa mongko nyuworo bihi kelawan dawe soleh al-Muraqqidi. Tiba-tiba kampung itu bersuara karena ada ungkapan dari wali soleh. Ya, kampung yang mati tadi itu fahatafa bihi, bersuara daripada dawuhnya atau pertanyaannya wali soleh. Fahatafa bihi, fahatafa mongko nyuwara bihi kelawan dawe soleh al-Muraqqidi, hatifun sopo wong kang nyuwara. Ada suara tanpa rupa, hatif.
Kalau bahasa sekarang telepon, hatif, maknanya telepon, ada suara tapi tidak ada orangnya. Aisyah tegese jerit, tiba-tiba berteriak, menjerit, bihi kelawan dawe Soleh al-Muraqqidi, soihun opo perkara kang jerit. Fasami mongko mireng, mongko ngrungu, maka mendengar sapa Soleh al-Muraqqidi sautahu ing suarane hatif, walam yaro lan ora pirsa, tidak melihat sapa Soleh al-Muraqqidi syakhsahu ing awake hatif. Jadi ada suara tanpa rupa, sehingga tapi wali soleh ini mendengar tetapi tidak melihat wujudnya. Yang diucapkan oleh hatif tadi itu adalah ingqotoat, pegot, putus, ingqotoat, pegot. Ingqotoat pegot opo atharuhum, mana tadi? Ingqotoat pegot opo atharuhum, labete ahline diar. Ingqotoat pegot opo atharuhum, labete ahli atau labete penduduk. Ai alamatuhum tegese tanda-tandani ahli, penduduk. Wabaliyat lan rusak, ai faniyat tegese rusak, tahta turabi ing dalem ngisore debu, opo ajsamuhum piro-piro jisime ahli atau jisime penduduk. Wabakiyat lan tetep opo a'maluhum piro-piro amali ahli, kola ida hale dikalungkan, kola ida hale den kalungake, hale dikalungake, ai atwaqon tegese den kalungake fi a'naqihim ing dalem piro-piro leheri ahli. Jadi ketika wali soleh al-Muraqqidi berjalan di suatu kampung yang telah mati, ini sepi banget. Kemudian wali soleh itu bertanya, ya diyar, aina ahluki al-awwaluna wa aina ummaruki aibanuki al-maduna wa aina sukanuki al-aqdamuna. Pertanyaannya itu. Kemudian fahatafa bihatifun, tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa. Kemudian menjawab suara tanpa rupa hatif tadi, ingqotoat atharuhum, bahwa mereka semua sudah tidak ada bekasnya, hilang semua. Wabaliyat ajsamuhum, dan rusak semua jasad-jasadnya di bawah reruntuhan atau puing-puing atau reruntuhan debu. Wabakiyat a'maluhum, tetapi tetap atau masih ada opo a'maluhum, amal-amal mereka itu masih kelihatan. Qala ida hali dikalungki. Jadi besok itu kan kita kalau sudah nggak ada, itu kita amal kita itu dikalungki gini loh. Jadi kelihatan dadan rajin berjamaah, rajin qiyamul lail, rajin sedekah, rajin membantu orang lain. Irfan dikalungi gitu, jarang ngaji deres Quran, itu nanti ada semuanya. Misal contoh itu ya. Terus jarang sholat jamaah, itu ada semua catatannya. Sofi rajin ngaji, rajin jamaah misal, Sofi amal maksudnya gitu ya. Sofi sing senengane amal. Nah besok itu begitu. Jadi ketika kita semuanya sudah rusak, jasad kita lebur, alamat kita sudah tidak ada, yang tersisa itu amal kita. Makanya bekal kita untuk menghadapi kematian itu tidak lain dan tidak bukan adalah amal soleh. Jadi intinya pada makalah ini wali soleh al-Muraqqidi itu sedang tafakkur di suatu perkampungan yang telah punah atau yang telah
telah mati. Banyak bangunan menjulang tinggi, tapi di situ tidak ada penghuninya. Wis macam-macam. Nah itu tafakkur Wali Soleh Al-Muraqqidi. Jadi karena beliau wali sehingga mengajak bicara terhadap sesuatu yang tidak bernyawa, akhirnya terjerembab, kemudian ada suara tanpa rupa dan mengatakan in qat'at atharuhum wa baliyat ajsamuhum tahtat turabi wa baqiyat a'maluhum qalaida. Tetapi amal-amal mereka itu masih utuh, masih kelihatan dan dikalungkan kepada mereka. Wal maqalatu tasi'atu wal isyruna an Ali radhiyallahu an wa karrama wajhahu wallahu a'lam bis-shawab. Rabbana infa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Ini Asrul Saum baru datang tadi siang. Masih muat dan